Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di Temari dengan hari ini saya ingin membahaskan dia sudah tidak tahan lagi dan harus segera datang mencarimu. Okey teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita langsung saja ke journal reading hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang tidak ingin berdiam diri lebih lama lagi. Kita lihatkan ya seperti apa energi dia. Seseorang yang tidak ingin berdiam diri dengan lebih lama lagi. Nah, ini mungkin teman-teman ya, ada momen saling diam-diaman di antara kalian, atau mungkin sudah beberapa waktu ya di mana kalian tidak berkomunikasi. Kita lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang tidak ingin berdiam diri dengan lebih lama lagi. Seperti apa energinya? Wow, teman-teman, saya menangkap daripada kartu ini ya, seperti ada pertumbuhan dari segi energinya. Seseorang yang benar-benar ya ke-trigger untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ini mungkin teman-teman ya, ada momen di mana kalian saling diam-diaman, mungkin juga sudah berjeda ya agak lama sehingga men-trigger si dia untuk melakukan perubahan. Di sini saya menangkap seperti seseorang yang tersedar dia perlu melakukan sesuatu untuk mendekati kamu kembali ya, atau ada keinginan yang kuatnya. Jikalau melihat ke arah gambar kartu ini teman-teman ya, pohonnya mencondong ke sebelah kanan, mengindikasikan seperti ada nekat keinginan untuk datang mendekati kamu. Kita lihat lagi di sini ya. Saya juga sempat merasakannya ketika melihat ke arah pohon-pohon ini ya. Ini seperti sebuah penantian ya. Seseorang yang seperti sudah lama menunggu kamu. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran seperti masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan rindu, masih ada perasaan cinta. Nah, warnanya juga mulai berubah ya, daripada warna biru tua ke arah warna kuning ya, yang mengindikasikan sesuatu yang hidup kembali. Nah, jikalau dilihat ke arah kedua pohon ini, kamu lihat ya teman-teman ya, ini bukan kebetulan ya. Pohon ini mencondong ke sebelah kanan, pohon ini pula mencondong ke sebelah kiri, membentuk seperti sebuah pertemuan, keinginan kuat untuk mencari kamu, mendekati kamu kembali. Okey teman-teman, warnanya juga sudah berubah ya. Kita cuba lihatkan. Kerana masih ada perasaan rindu, masih ada perasaan sayang. Nah, dengan kemunculan scarcity ini teman-teman, seseorang ini mulai merasakan kehilangan kamu. Terobsesi banget untuk memiliki sesuatu yang mulai terlepas daripada genggamannya. Nah, jika ada seseorang yang mulai ya merasakan kehilangan kamu, kamu yang terlepas dari genggamannya, maka teman-teman wajarlah ya dia ini ke-trigger untuk kembali datang mencari kamu. Kita lihat lagi energinya ya. Okey teman-teman. Wow, ini seperti seseorang yang ke-trigger melalui instingnya, ataupun seseorang yang mendengar intuisinya yang berbisik agar dia kembali datang mendekatimu. Teman-teman, ini seperti ada perasaan yang kurang nyaman ya. Sewaktu dia bersendirian, mungkin ada suara-suara ataupun bisikan suara hatinya yang membisikkan agar dia melakukan perubahan. Nah, ini kamu yang sedang menantinya begitu lama untuk bertindak, dan dia masih belum melakukan apa-apa. Dengan kemunculan insting ini, saya menangkap seseorang yang mulai mendengarkan suara hatinya untuk datang mencarimu. Okey teman-teman, empathy and compassion. Saya menangkap seseorang yang mulai sedar ya, dia tidak boleh berterusan melayan keras kepalanya, mendengar atau melayan keegoannya dia. Dan detik ini teman-teman, seperti ada kesedaran yang mengarahkan energinya yang mulai peka dengan emosi dan perasaan kamu. Nah, orang ini mungkin ya di awal hubungan tidak begitu memikirkan perasaan kamu, tidak mempertimbangkan apa yang kamu rasakan. Tetapi semakin ke sini, nah kartu di tengah ini teman-teman, scarcity mentality ya, seseorang yang mulai mencari sesuatu yang tidak dia miliki. Kehilangan sesuatu yang sangat diinginkan, membuatkan dia terpaksa menurunkan keegoannya dia. Nah, kemunculan kartu terakhir ini mengindikasikan seseorang yang mulai peka akan perasaan kamu. Mulai sadar teman-teman ya, bagaimana dia menyakiti kamu, bagaimana dia menghampakan kamu, dan bagaimana dia telah mengecewakan kamu. Di awal hubungan, dia mungkin merasakan dirinya tidak bersalah. Tetapi semakin ke sini teman-teman, ada sesuatu yang men-trigger atau menyedarkan dia akan kesilapannya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Wow, illumination. Teman-teman,
sebuah cahaya yang benar-benar sedang menyedarkan dia. Nah, sewaktu keheningannya teman-teman, seperti dia ini diberikan petunjuk oleh semesta ya, ada sesuatu yang benar-benar berbicara secara langsung dengan hatinya, menyedarkan dia teman-teman ya, apa yang benar-benar dia inginkan. Saya tidak tahu ya, dari tadi ya begitu sukar untuk menjelaskan perasaan ini ya. Saya sempat merasakan energi seseorang yang penuh dengan sikap denial. Seseorang yang sebenarnya sangat membutuhkan kamu ya, tetapi denial akan sikapnya, seolah-olah senantiasa memberitahu dirinya yang dia tidak membutuhkan kamu, yang dia akan baik-baik sahaja. Tetapi di saat mulai kehilangan kamu, nah itu lain ceritanya. Mulai mendapat kesedaran, mendapat petunjuk yang sebenarnya dia sangat ingin ataupun sangat membutuhkan kamu di dalam hidupnya. Maka ini men-trigger dia teman-teman ya, berlandaskan kesedaran ini men-trigger dia untuk mendekati kamu atau mencari kamu. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut lagi ya, apa kata kita cuba lihatkan energi dari pihaknya dia. Seperti apa emosinya ke kamu saat ini? Seseorang yang tidak akan berdiam diri lebih lama lagi dan akan melakukan sesuatu. Seperti apa emosinya ke kamu saat ini? Wow, teman-teman. Sekali lagi ya, ada pohon yang mulai mencondong ke arah sebelah kanan. Seolah-olah ya, pohon ini seolah-olah memanggil-manggil kamu, melambai-lambai ke arah kamu. Dan ada perkataan I am tertera di sini. Saya menangkap gambaran seseorang yang mulai ya, mendengarkan kata hatinya, mendengarkan keinginan terdalam emosinya dia, iaitu untuk datang mencari kamu, mendekati kamu lagi. Dia mulai merasakan kehilangan kamu dan sedang dibendung dengan kesepian ini. Saya menangkap gambarannya, walaupun dia tidak mengungkapkannya. Nah, bahasa tubuh daripada pohon ini ya, seolah-olah melambai-lambai dan ingin kamu mendekati lagi ataupun mendekati kembali. Saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sedang dalam kesepian, kesedihan dan tidak tahu bagaimana untuk mengekspresikannya. Nah ini teman-teman ya, dengan kemunculan I am, saya menangkap dia ini mungkin seorang yang introvert, seorang yang agak dingin, seseorang yang agak kaku, terlalu egois, berpegang kepada pendiriannya dia, tidak mahu terlihat lemah di depan kamu. Dan di sini teman-teman, seseorang yang sangat berwibawa. Nah, maka jikalau ada ciri-ciri ini, dia seolah-olah tidak mahu kamu tahu akan perasaan terdalamnya dia. Di saat dia benar-benar membutuhkan kamu, dia tidak tahu bagaimana untuk menunjukkannya. Nah, ini teman-teman ya, emosi terdalamnya ke kamu saat ini. Saya juga sempat menangkap energi kesedihan ya, keputusasaan, energi yang tidak tahu bagaimana untuk bergerak. Ini semua daripada emosinya. Kita lihatkan pula seperti apa emosi kamu ke dia saat ini. Apa yang mengarah energinya menjadi seperti ini. Maka kita lihat seperti apa emosi kamu ke dia saat ini. Wow, go within. Nah, ini warnanya putih teman-teman ya. Kembali netral. Saya menangkap gambaran kamu yang kembali netral. Tidak lagi terlalu condong ke sebelah kiri ataupun terlalu condong ke sebelah kanan. Kamu benar-benar dalam posisi netral, di mana kamu mulai merenungkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan terdalam dirimu. Teman-teman, go within. Kamu mulai benar-benar merenung ya ke arah koneksi ini. Seperti ada sesuatu yang membuatkan kamu ya mulai sedar, tidak berpuas hati dan kemudiannya berubah mulai melihat ke dalam dirimu. Nah, kembali netral ini mengindikasikan energi kamu yang tidak lagi mengandalkan orang lain. Tidak lagi terlalu mengemis cinta seseorang atau begitu mengandal atau mengharapkan dirinya. Kamu lebih fokus ke arah dirimu, ke arah apapun yang kamu lakukan untuk memperbaiki masa depanmu. Boleh dikatakan teman-teman ya, kamu tidak lagi terlalu mencondong atau tercondong ya ke bahagian si dia. Seolah-olah dia sahaja yang memanggil kamu. Tetapi jikalau kamu lihat ke arah pohon ini ya, berdiri dengan tegak dan tidak lagi terumbang-ambing. Kamu seolah-olah teman-teman ya, lebih nyaman seperti ini dan lebih nyaman jikalau tidak diganggu. Kerana menurut kamu energinya terlalu mengganggu kamu. Mungkin melelahkan kamu, membuatkan kamu capek banget atau membuatkan kamu merasakan seolah-olah tidak dihargai. Go within mengindikasikan kamu yang mulai belajar mencintai dirimu sendiri.
Nah, itu yang saya rasakan di sini ya. Teman-teman, tidak ada pelajaran yang lebih indah. Jikalau kamu mulai belajar mencintai diri kamu sendiri, maka kamu tidak akan lagi mengejar energi seseorang atau mengemis cinta daripada orang lain. Okey teman-teman, wow. Dengan kemunculan shadow, saya menangkap gambaran detik ini teman-teman ya. Orang ini seperti dihantui dengan bayang-bayang kamu yang tidak lagi mencarinya. Kamu tidak lagi terlalu terpaku memikirkannya, membuatkan bayang-bayang kamu senantiasa menghantuinya. Maka ini mungkin trigger objeknya teman-teman ya, membuatkan dia seolah-olah ke-trigger untuk melakukan perubahan, ke-trigger untuk mencari kamu. Kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ciri-ciri orangnya. Siapa seseorang ini yang mulai sadar yang dia perlu melakukan perubahan, iaitu teman-teman ya, mencari kamu lagi dan mendekati dirimu dalam waktu yang terdekat ini. Seseorang yang mempunyai keinginan yang begitu kuat untuk menemukanmu. Kita cuba lihatkan ya siapa dia. Wow teman-teman, Four of Cups. Seseorang yang mulai melamunkan kamu, merindukan kamu, belajar menghargai kamu. Orang ini sempat meremehkan kamu ya, tidak menghargai kamu ketika kamu di sampingnya. Tetapi ini indikasi yang kuat, energi yang sedang dibiarkan, energi yang sedang diabaikan. Dia mulai sedar teman-teman ya, kamu pergi meninggalkan dirinya sehingga membuatkan dia belajar arti sebuah cinta. Belajar untuk menghargai siapa kamu sebenarnya. Nah, di saat menerima tawaran baru, mungkin didekati oleh lawan jenis yang lain, energinya mulai terpaku memikirkan kamu. Teman-teman, kalian berdua mungkin bersio kelinci, atau mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang bersio kelinci. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang ini mulai begitu terdistraksi dengan segala keinginannya. Dia mulai seperti teman-teman, orang ini mungkin orang yang banyak pilihan, banyak opsi sempat meremehkan kamu. Tetapi di antara pilihan-pilihan ini, dia mulai terfokus banget ke arah kamu. Dia mulai menyedari yang dilamunkan, yang diinginkan, yang dicintai, itu adalah kamu. Di saat kamu mulai pergi, apabila bersebelahan dengan Four of Cups. Teman-teman, orang ini orang yang banyak mahunya. Orang yang mudah bosan, orang yang banyak mahunya, orang yang tidak tahu menghargai kamu di awal hubungan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, di saat kamu mulai mengabaikannya, nah, saya menangkap energinya yang sudah mulai tidak terfokuskan, mulai memfokuskan ke arah energi kamu. Maka di sini teman-teman, orang ini mulai menghargai, mulai belajar mencintai kamu, lebih tepat lagi ya. Okey teman-teman, orangnya baik, orangnya sangat seimbang. Saya menangkap ada persamaan di antara kalian. Dia adalah seseorang yang perlu dibantu. Teman-teman, dari segi finance, kondisi keuangannya, kamu mungkin sempat membantunya. Nah, secara kecil-kecilan atau secara besar-besaran, saya menangkap dia adalah seseorang yang sangat membutuhkan supportnya kamu. Ataupun orang yang pernah dibantu oleh kamu. Teman-teman, orang ini juga berjiwa dermawan, orangnya baik hati, sangat suka membantu, ringan tangan, sangat suka membantu orang sekitarnya. Okey teman-teman, kemunculan kartu Strength. Nah ini teman-teman, orangnya sangat egois. Tidak mahu menunjukkan yang sebenarnya, dia sangat membutuhkan kamu. Ada sisi kekuatan yang menutupi kelemahannya. Seolah-olah teman-teman walaupun memiliki perasaan cinta yang besar, tetapi dia tidak akan menunjukkannya. Dia tidak akan menunjukkan sisi kelemahannya kepada kamu kerana keegoan yang terlalu besar. Teman-teman, dia ini mungkin berzodiak Leo. Kita bacakan zodiaknya nanti Tetapi saya terpaku ke arah kartu ini teman-teman Dia mungkin seorang berzodiak Leo yang tidak mahu menunjukkan sisi kelemahannya kepada kamu. Tidak mahu memberikan kamu gambaran yang dia terlalu bergantung kepada kamu, membutuhkan bantuan kamu dan seolah-olah tidak bisa hidup tanpa adanya kamu. Padahal jauh di dalam hatinya dia sedar tidak ada orang yang sebaik kamu. Nah, ini ciri-cirinya. Orangnya sangat egois, penuh dengan kesabaran dan memiliki kekuatan batin. Okey teman-teman, kemunculan Seven of Swords. Nah, orang ini orang yang banyak akal, sempat memanipulasi kamu. Pandai berbicara, pandai menutupi kesilapannya, dan pandai memberikan kamu pelbagai alasan ketika tertangkap dengan
kesilapannya. Apabila kamu sempat menangkap yang dia mungkin sempat membohongi kamu, menutupi segala sesuatu, banyak cerita ya, banyak story, banyak alasan yang akan diberikan. Orang ini pintar berbicara, pintar menutupi kesilapannya, orang yang banyak akal. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Orang ini menggunakan kekuatan mindanya untuk cuba menakluki kamu. Menggunakan kekuatan kepalanya untuk menakluki kamu. Mungkin juga beberapa di antara dia sempat memanfaatkan kebaikan kamu dengan kepintaran akalnya. Begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, selain daripada itu, boleh dikatakan beberapa di antara dia hadir daripada masa lalu yang menyedihkan. Nah, kamu sesuaikan. Jikalau dia ini seorang single, orang yang selalu jatuh bangun dalam sebuah hubungan, gagal bernikah, tidak menemukan pasangan yang tepat, atau teman-teman, seseorang yang memiliki masa lalu yang kelam. Nah, ini mungkin sempat bercerai, tidak dapat berpisah secara sah dengan pasangan sahnya, ataupun seseorang yang masih terikat dengan trauma masa lalunya, boleh dikatakan a very messy divorce, ataupun sesuatu yang tidak selesai dengan cara yang baik. Ini mungkin ada sangkut paut dengan keluarga. Kamu tahu teman-teman ketika berpisah dengan pasangan pasti akan ada keluarga yang turut campur tangan. Maka boleh dikatakan it's a messy business sesuatu yang sungguh rumit yang berkaitan dengan masa lalunya. Nah, ini sama ada dia single atau mungkin seseorang yang sempat berpisah dengan pasangannya, membawa segala trauma itu sehinggalah ke hari ini. Tetapi dia seolah-olah bersemangat kembali di saat dibantu dengan kamu, dibantu olehmu Tetapi saya menangkap gambaran di saat dia mengenali kamu teman-teman. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan masa lalunya, inner child-nya dia yang tidak dia ceritakan. Jikalau kamu bertanya secara langsung dia mungkin akan go around the bush seolah-olah tidak akan menjawab pertanyaan kamu secara langsung atau cuba memutarbelitkan fakta agar tidak menjawab pertanyaan kamu dengan sedirect mungkin Saya menangkap gambaran orang ini sangat menghargai kebaikan kamu dan boleh dikatakan kamu banyak membantunya. Banyak impiannya terrealisasikan kerana adanya kamu di dalam hidupnya. Maka teman-teman, jikalau saat ini kalian mungkin sedang berpisah, mungkin ada yang sudah putus, saya menangkap gambaran ini kembali lagi kepada kartu yang pertama, dia mulai sedar dia sangat kehilangan kamu. Maka ada kekuatan, ada keinginan yang kuat yang sudah lama ditahankan. Nah, ini teman-teman, sosok ini tidak ingin berdiam diri lebih lama lagi. Sesuatu yang tidak dapat ditahankan dan ingin bergerak maju ke arah kamu. Saya menangkap gambaran akhir-akhir ini sering memikirkan kamu, memikirkan kebaikan kamu, memikirkan kemuliaan hatimu dan ingin datang kembali agar terkoneksi dengan dirimu. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Teman-teman, orang ini orang yang suka berada di atas. Suka dipuji, suka mendapatkan perhatian. Walaupun ini mungkin bantuan daripada keuangan kamu contohnya. Tetapi dia ingin berada di atas. Tidak suka berada di bawah. Ingin diagung-agungkan. Nah, ingin terlihat seperti seorang sosok yang cukup sukses. Atau mungkin beberapa di antara dia ini orang yang sangat sukses. Orang yang suka dipuji, orang yang suka diberikan perhatian. Saya tidak tahu teman-teman beberapa di antara dia ini juga mungkin orang yang berkedudukan, memiliki status ataupun jabatan yang baik. Orang yang seperti ingin diagung-agungkannya, mungkin ramai followersnya dan dia sangat suka mendapatkan perhatian. Suka dipuji, walaupun pujian itu mungkin sekadar pujian tetapi sama ada pujian itu hadir tulus dari hatimu ataupun tidak, orang ini senang dipuji. Nah, begitu dan saya menangkap gambaran. Nah, ini teman-teman gambaran Six of Wands ini seseorang yang tidak ingin berdiam diri lebih lama lagi dan sedang bergerak maju untuk mendekatimu. Seseorang yang ingin merasakan dirinya sebagai pemenang, tidak mahu kalah orang yang senantiasa ingin berada di depan. Nah, ini teman-teman sedikit sebanyak ciri-cirinya. Kita gunakan kartu yang sama Kita cuba lihatkan apa tujuan dia ingin segera menemukanmu. Apa tujuannya ingin segera menemukanmu. Teman-teman, zodiak Leo memang kuat di bacaan kita Saya akan bacakan zodiaknya nanti. Kita cuba lihatkan apa tujuannya ingin segera menemukanmu. Wow, Queen of Pentacles.
Saya menangkap gambaran ya, seseorang yang tersedar kehilangan seseorang yang cukup berharga dalam hidupnya. Kamu ini teman-teman seperti banknya dia. Kamu ini seperti source of provider ya, seseorang yang akan memenuhi segala kebutuhannya. Dengan adanya kamu, banknya dia ya, dia akan merasa lebih stabil. Nah ini teman-teman ya, you are a source of provider. Kamu seperti memberikan segala-galanya, dapat memenuhi segala kebutuhannya. Nah tanpa kamu, dia mungkin tidak mendapat. Nah kamu ini bak kata orang teman-teman ya, pohon besar yang melindungi dirinya. Tanpa kamu, hilanglah pohon besar itu. Tidak ada lagi seseorang yang akan melindunginya. Kamu ini sosok pelindung. Tanpa adanya kamu, teman-teman ya, dia seolah-olah terumbang-ambing, kehilangan sebuah kestabilan. Tetapi dengan adanya kamu, seolah-olah diberikan guidance, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan. Dan dengan adanya kamu ini seperti radarnya dia. Dia tahu bagaimana untuk bergerak ke depannya, bagaimana untuk menstabilkan diri, dan seolah-olah tanpa kamu, hilanglah segala petunjuknya. Nah, seperti itu ya, gambaran yang saya dapatkan. Orang ini orang yang sangat memuja kamu. Sebahagian daripada dia ya, jikalau ini hubungan tanpa status, pernah mendeklarasi di dalam hatinya, kamu ini adalah isteri ataupun suaminya dia. Nah ini tanpa pengetahuan kamu ya. Dalam diam, dia pernah membuat pengakuan ini dalam diam, bahawa kamu ini adalah miliknya dia. Atau mungkin ada perencanaan di dalam hati untuk menjadikan kamu isteri ataupun suaminya dia. Begitu ya. Okey teman-teman, Eight of Swords. Apa tujuan dia ingin segera menemukanmu? Kerana orang ini masih lagi memikirkan kamu. Dengan kemunculan Eight of Swords, ada sebuah energi penyesalan yang tidak bisa dia lupakan. Nah ini teman-teman ya, trauma yang masih dibawa sehinggalah saat ini. Ini melibatkan trauma masa lalunya, trauma hubungan dengan kamu, sehingga mengikat pikirannya dia. Saya menangkap gambaran daripada kartu Eight of Swords kali ini ya, mengindikasikan energi penyesalan, rasa bersalah yang cukup mendalam yang masih menghantuinya. Sesuatu yang menurutnya, orang ini seperti salah laku ya, tidak bertindak adil, tidak melakukan sesuatu yang baik untuk dirimu, tidak seperti apa yang kamu lakukan demi dirinya. Maka ini yang membuatkan kamu belajar daripada hubungan ini, mulai merenungkan ke dalam diri kamu, looking within. Nah ini teman-teman, orang ini membawa energi penyesalan bersama-sama dengan dirinya, bersalah terhadap kamu. Sehingga membuatkan, saya tak tahu ya, orang ini orang yang memiliki kelemahan-kelemahan yang tertentu. Salah satu daripadanya, jikalau dia mungkin bersalah terhadap kamu, teman-teman ya, perasaan bersalah ini akan dibawa selamanya. Dan dia akan membawa perasaan ini sehinggalah melakukan perubahan, datang bertemu dengan kamu untuk merilis energi trap ini, sesuatu yang memenjarakan dia. Jikalau ini tidak dilakukan, tidak datang menemukan kamu, seolah-olah dia akan senantiasa terpenjara dengan perasaan bersalah ini. Nah ini teman-teman, orang yang sudah berlaku salah pada kamu. Kita lihat lagi ya, dan rasa bersalah ini seperti menghantui dirinya. Maka ini menjelaskan ya, mengapa teman-teman orang ini ingin datang kepada kamu bagi mendapatkan cahaya itu kembali. Saya menangkap ada kesedaran ya dengan kemunculan Sun. Wow, ini benar-benar teman-teman ya, nekat bulat dari si dia untuk bertemu empat mata dengan kamu. Di kala itu ya, menurutnya, dia tidak melakukan atau tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik dari dirinya. Kedepannya teman-teman, kerana ada rasa bersalah ini, dia ingin memperlihatkan versi terbarunya. Teman-teman, orang ini ingin merubah sebuah cerita ya, di mana teman-teman, jikalau dia tidak dapat menghilangkan rasa bersalah ini, dia seolah-olah tidak dapat memaafkan dirinya. Dengan kemunculan Sun, ada energi di mana dia perlu bertemu dengan kamu untuk menerangi kembali masa kelam itu. Ingin menerangi kembali atau merubah sebuah cerita ya, agar cerita ini tidak berterusan menghantui dirinya. Nah ini khususnya kepada mereka yang berlaku salah kepada kamu, mengecewakan kamu, mungkin sempat berjanji dan tidak melaksanakannya. Dia datang teman-teman untuk memperbaiki situasi ini. Memang ada keinginan yang kuat untuk bertemu dengan kamu sejak sekian lama, tetapi ada sesuatu yang menghalangnya. Jikalau kamu bertanya ya, tapi Kak, mengapa hanya sekarang ini ya dia datang setelah bertahun-tahun lamanya? Kamu lihat teman-teman, orang ini terpenjara dan di sebelahnya ada Queen of Pentacles.
Nah, ini kan kartu code card yang mengindikasikan kemunculan seseorang yang menghalang pergerakannya kepada kamu. Nah, kamu sesuaikan. Ini mungkin sosok ibunya, bekas isterinya, bekas suaminya, sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya, sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Maka walaupun ada rasa bersalah ini teman-teman, memang ada keinginan begitu kuat ya untuk bertemu dengan kamu, tetapi dihalangi oleh seseorang ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, apa tujuan dia ingin segera menemukanmu. Teman-teman, kamu mendapat kartu ini 2 kali ya, Six of Wands. Saya menangkap gambaran ya, seseorang yang ingin memperbetulkan keadaan. Kamu tahu teman-teman, dia datang dengan ada niat yang begitu tulus di hatinya. Dia ingin membuktikan kepada kamu teman-teman bahawa kondisinya baik-baik sahaja. Walaupun dia sempat meninggalkan kamu, dia pergi begitu sahaja, tetapi dia sempat menjadi versi yang terbaik. Dia ingin datang kepada kamu, memberitahu kamu selama ini walaupun dalam kesibukannya, dia tidak pernah melupakan kamu. Dia ingin beritahu kamu teman-teman, walaupun kalian sempat berpisah, dia membawa secebis daripada jiwamu ke mana pun dia tuju. Kamu tahu teman-teman, orang ini walaupun sesibuk apa ya, tetap akan membawa secebis daripada emosi kamu, perasaan kamu, diri kamu di dalamnya. Nah, dengan kemunculan kartu ini yang hadir 2 kali, saya menangkap gambaran teman-teman ya, orang ini memang memiliki keinginan terdalam untuk merealisasikan sebuah impian, iaitu datang bertemu 4 mata dengan kamu dan tidak mahu terlihat seperti seseorang yang akan kamu benci untuk selama-lamanya. Dengan kemunculan dia ini teman-teman ya, dia ingin merubah seseorang yang pernah kamu benci, berubah menjadi seseorang yang akan kamu hormati. Seseorang yang ingin datang merubah situasi, mentransformasikan keadaan, dan tidak mahu berterusan kamu berdendam dengan dirinya. Maka dengan kemunculan Six of Wands ini yang bersebelahan dengan Sun, teman-teman, orang ini benar-benar ingin membalikkan sebuah situasi. Jikalau kamu contohnya sudah lama membencinya, mungkin sudah bertahun-tahun ya, dia datang untuk trying to change that, untuk menukar ya perasaan itu, agar kamu tidak akan berterusan membencinya. Nah, saya menangkap gambaran ada sesuatu yang ingin diungkapkan, ada sesuatu yang ingin dijelaskan, ada sesuatu yang akan terbuka, dan dia ingin memperlihatkan kebenaran itu. Seperti itu ya, kita lihat lagi, apa tujuannya untuk menemukan kamu. The Devil, wow, sepertinya terlihat ada unfinished business di antara kalian berdua. Nah, ini mungkin energi berdendam, energi yang cukup menjengkelkan, energi yang masih lagi marah ya. Jikalau masih ada negatif energi seperti ini teman-teman, maka kalian berdua akan terikat di dalam energi yang tidak sihat untuk jangka waktu yang panjang. Maka dengan datang bertemu dengan kamu, dengan harapan teman-teman akan dapat merubah energi ini, agar tidak akan ada dendam, tidak akan ada kemarahan yang berterusan, dan ini akan berubah menjadi lebih clear di mana energi negatif ini dapat disingkirkan. Teman-teman, dia sedar yang kamu sangat angry ya, sangat geram, sangat marah, sangat frustasi dengan sikapnya dia. Dia menyadari itu. Nah, jikalau berterusan begini, kalian berdua akan being trapped, akan terperangkap, terpenjara dengan energi yang kurang sihat ini. Teman-teman, dengan dia datang kepada kamu, maka teman-teman dia dapat mengklarifikasi, menjelaskan situasi. Teman-teman, dengan kemunculan Devil ini ya, saya menangkap energi hubungan yang toksik, energi hubungan yang tidak sihat, banyak janji-janji yang tidak ditepati, energi yang cukup melukai, mengecewakan kamu banget, sehingga membuatkan kamu merasa benci ya. Nah, perkataan benci itu sebenarnya perkataan yang sangat a strong word ya, yang mengindikasikan kamu mulai menutup diri, tidak lagi mempercayai lawan jenis dan benar-benar membencinya. Maka teman-teman, dia mempunyai segala alasan untuk bertemu dengan kamu untuk merilis energi yang sangat-sangat negatif ini. Kamu tahu teman-teman, dia sedar ya, kamu tahu yang dia banyak menutupi, dia banyak memberikan kamu story, banyak memberikan kamu alasan, banyak berbohong dengan kamu. Dia sedar itu. Maka ini energi penyesalan, rasa bersalah yang begitu berat yang perlu diriliskannya dengan datang bertemu dengan kamu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Saya menangkap energi hubungan yang tidak sihat. Ini mungkin melibatkan cinta terlarang, cinta segitiga. Teman-teman, energinya sangat toksik.
Okey, Ten of Wands. Nah, kamu lihat ya, energinya memang berat banget. Sebelum membuka kartu ini ya, saya juga sempat merasakan seperti agak sukar untuk bernafas ya. Ini teman-teman ya, energi berdendam yang sudah cukup lama. Maka dia mempunyai segala alasan untuk bertemu dengan kamu bagi mengungkapkan sebuah kebenaran agar kamu tidak berterusan ya di tahun 2025 ini, berlanjutan ke tahun 2026, 27, 28 dan terus membenci dirinya. Kamu tahu teman-teman, orang ini membawa energi penyesalan yang sudah cukup lama. Dia tahu teman-teman, kamu cinta yang berubah menjadi benci ya, dan dia datang untuk memperbaiki situasi itu, untuk membalikkan sebuah situasi. Itu alasannya untuk datang bertemu dengan kamu kerana ada beban yang berat ya. Dan saya menangkap gambaran seseorang yang ingin berdamai, mungkin ya ingin meminta maaf, ingin berbaik lagi dengan kamu dan ingin menunjukkan kepada kamu sisi sebenar dirinya. Teman-teman, Page of Cups, nah benar kan? Kamu tahu orang ini sangat mengharapkan pertemuan ini dengan kamu. Saya menangkap gambaran akan ada kejutan, ada sebuah situasi di mana ya, yang mungkin juga kamu harapkan yang akan datang sebagai kejutan dari dirinya dia. Teman-teman, orang ini mempunyai sifat kurang kematangan ya. Orang yang agak labil, bersisi keanak-anakan. Dan detik ini teman-teman, saya menangkap gambaran yang cukup kuat. Seorang yang ingin datang berdamai dan meminta maaf dari kamu ya. Okey teman-teman, ini rasa bersalah yang cukup mendalam yang perlu dia leraikan, perlu dia selesaikan. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, lebih didominasi oleh kartu ataupun zodiak Leo, Capricorn. Leo hadir 2-3 kali teman-teman ya. Leo lebih mendominasi. Leo, Capricorn. Tidak ada major arkana yang lain ya. Leo dan Capricorn teman-teman lebih mendominasi, lebih kuat. Didampingi dengan zodiak Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Aquarius, Scorpio sekali lagi, Virgo, Gemini, Leo sekali lagi, dan juga Sagittarius. Wah, ini zodiak berelemen api kuat ya. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Zodiak-zodiak yang mungkin tidak saya sebutkan tadi. Okey teman-teman, di sini kemunculan Pisces, Leo sekali lagi. Ini mungkin ya, Pisces Leo, Leo Pisces, Scorpio, Leo Scorpio, Scorpio Leo, Scorpio Virgo, Virgo Scorpio, Virgo Gemini ya, Gemini Virgo. Dan under the deck di sini teman-teman ada zodiak Capricorn sekali lagi yang telah mendominasi bacaan kita hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang mungkin terjadi di saat kalian bertemu empat mata nanti? Apa yang mungkin terjadi di saat kalian bertemu empat mata nanti? Apa yang sangat ingin dia wujudkan di saat bertemu dengan kamu nanti? Kita lihatkan ya, mungkin ini akan menunjukkan sedikit sebanyak tujuannya. Wow, teman-teman, it's Friday. Apakah mungkin kalian sering bertemu di hari Jumaat? Atau pertemuan terakhir itu, ataupun kalian mungkin sempat berpisah ya, di hari Jumaat. Pertemuan terakhir berlaku di hari Jumaat, atau memang ada perencanaan untuk bertemu dengan kamu hari Jumaat nanti. Teman-teman, hari Jumaat ini hari yang baik ya. Nantikannya. Kamu tidak akan tahu Jumaat ini, Jumaat depan. Tetapi seperti menarik hari Jumaat. Mungkin hari ini merupakan hari yang kalian sering bertemu. Ada momen-momen yang indah terjadi. Yang ingin kembali dia hidupkan. Nah ini seperti ya Friday Night Fever, bukan Saturday Night Fever teman-teman ya. Seseorang yang ingin menghidupkan energi yang positif di hari Jumaat ini. Teman-teman, mungkin juga hari lahirnya, hari lahir kamu ya, terjadi di hari Jumaat. Okey teman-teman, wow, saya menangkap gambaran seperti ini ya teman-teman ya. Kartu ini seperti menggambarkan kartu Seven of Swords tadi. Seseorang yang akan menggunakan akalnya, kepintarannya untuk memanipulasikan keadaan. Menggunakan kepintarannya untuk meyakinkan kamu yang you guys, kalian berdua akan memiliki momen-momen bahagia ke depannya. Nah ini mungkin teman-teman ya, pergi bowling bersama, mungkin ada sesuatu aktiviti yang kalian lakukan, seseorang yang ingin menghidupkan kembali memori-memori itu. Teman-teman, orang ini bijak ya, dengan menghidupkan kembali memori-memori itu secara tidak langsung.
Ini dapat menggambarkan perasaannya kepada kamu. I love you, ya. I love you too. Seolah-olah kamu akan disedarkan. Jikalau dia masih mengingati memori dan momen-momen itu berarti dia masih mencintaimu. Nah, orang yang cerdas, ya, tidak perlu mengungkapkannya. Apalagi yang akan dia realisasikan. Wow, teman-teman, akan ada momen canda tawa di antara kalian, ya. Usik mengusik. Kalian yang mungkin akan menghabiskan waktu, ya. Nah, ini dengan maybe your nephew, your nieces, anak-anak kalian, ya. Anak-anak kamu, anak-anak dia, saudara mara kamu yang ada kaitan dengan anak-anak kecil. Saya menangkap gambaran seseorang yang sangat terhibur untuk menghidupkan kembali memori itu. Sesuatu yang pernah dilakukan bersama anak-anak kecil ini. Dia tahu, teman-teman, cara mengambil hati kamu adalah dengan berbaik dengan anak-anak kecil. Maka dia akan melakukan hal yang sama demi menambat hatimu kembali. Nah, ini seperti cara yang secara tidak langsung melakukan sesuatu yang akan menyentuhmu tanpa menyentuh kamu secara langsung. Yang berarti, jikalau kamu memang sangat being touched, ya, tersentuh apabila dia banyak menghabiskan waktu dengan anak-anak kecil ini, sesuatu yang menurutnya akan membahagiakan kamu. Nah, ini yang akan dilakukan sebentar lagi. Maka secara tidak langsung akan menyentuh hati kamu. Walaupun ini bukanlah secara direct. Nah, dia orang yang pintar, teman-teman. Dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk menyentuh hatimu. Orang yang pandai ambil hati kamu, ya. Okey, teman-teman, momen lain yang akan terjadi, wow, a message from a friend. Saya menangkap gambaran daripada kartu ini, teman-teman, ya. Saya tidak tahu apakah sebelum ini, ya, mungkin ada momen di mana kamu sering menangkapnya yang sibuk dengan HP-nya. Senantiasa ada seseorang, cewek lain, cowok-cowok lain yang mungkin menghubunginya. Dengan kemunculan kartu ini, ya, saya menangkap seperti ada kesedaran dari dia dengan apa yang telah dia lakukan, memberikan kamu gambaran sambil menjalankan koneksi ini dengan kamu. Dia mungkin menjalankan koneksi ini dengan orang lain. Dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, ya, saya lebih menarik energi di mana dia disedarkan untuk tidak mengulangi kesilapan itu. Seolah-olah akan mungkin meletakkan HP-nya di tepi dan akan memprioritaskan dirimu. Tidak akan terdistraksi, ya, dengan kondisi di gambar ini. Sambil mengeluangkan waktu dengan kamu, diganggu dengan message-message yang tidak perlu. Nah, ini, teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini mulai menyedari, ya, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu disingkirkan demi menambat hati kamu lagi. Okey, teman-teman, kita lihatkan kartu terakhir ini, ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini. Seseorang yang tidak ingin berdiam diri lebih lama lagi dan ingin menemukan kamu dengan segera. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu saat ini. Di saat kamu mendengarkan bacaan ini, kita dengarkan, ya. Seperti apa kata-kata hatinya ke kamu hari ini. You may find this hard to believe, but music connects you and me. Wow, teman-teman, saya juga tidak tahu, ya, apa lagi yang perlu dibicarakan, ya. Walaupun saya banyak menukar kartu, ya, dan sering menukar kartu-kartunya, tetapi energi musik ini tidak pernah meninggalkan bacaan saya. Dia ingin menerapkan, teman-teman, walaupun kalian tidak berkomunikasi, kalian tidak bertemu. Kamu juga mungkin tidak akan percaya menurutnya. Tetapi lagu-lagu yang pernah kamu dedikasikan, lagu-lagu yang pernah kamu nyanyikan, musik-musik yang pernah di-sharing bersama, senantiasa mengkoneksikan energi kalian berdua. Seolah-olah dengan kemunculan musik-musik ini, dia tidak dapat melupakan kamu. Ada musik yang sering mengkoneksikan kalian berdua. I left for my own reason. Teman-teman, ada momen dia di mana, ya, dia mungkin pergi meninggalkan kamu dan dia ingin beritahu kamu, teman-teman, dia bukan pergi meninggalkan kamu tanpa alasan-alasan tertentu, tetapi memang ada alasan yang kukuh untuk pergi meninggalkan kamu di kala itu. Do you know that you are so beautiful? Nah, ini, teman-teman, berbicara mengenai penampilan luaran dan dalaman kamu. Seseorang yang mulai sedar sebenarnya kamu ini bukan saja cantik dan tampan, ya, dari segi luaran, tetapi kamu adalah seorang yang sangat baik, sangat cantik dan tampan juga dari segi dalaman. Being with you is like a dream come true. Kamu tahu, teman-teman, dia sempat bangkit dari tidurnya, merasakan seolah-olah bersama dengan kamu, seperti sebuah mimpi yang begitu indah. Tetapi dia sedar, ini bukan sekadar mimpi, ini benar-benar terjadi. Kamu adalah mimpi terindahnya. Nah, ini sesuatu yang ingin dia sampaikan, ya.
You make my heart smile. Teman-teman, walaupun dalam kondisi berpisah, tidak lagi menghubungi atau mengabari, kamu tahu teman-teman, ada momen-momen di mana energimu masih lagi mampu untuk membuatkan dia tersenyum, membuatkan hatinya tersenyum di saat memikirkan kamu. Maka teman-teman, memori yang kamu tinggalkan ya, orang ini sangat terkesan dengan kebaikan kamu. Seperti itu ya. If there is no one between us, you would have been mine. Dia ingin mengungkapkan bahawa jikalau memang tidak ada orang ketiga, pihak lain di antara kalian, kamu memang sudah pun menjadi miliknya dia. Maka di sini teman-teman, kalian sesuaikan ya. Apakah energi ini menarik energi pasangan sah? Ataupun mungkin ya, seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Ataupun jikalau kalian berdua single, ada orang lain di antara kalian tanpa pengetahuan kamu. Atau setelah kamu mengetahui, kamu pergi meninggalkannya atau menarik diri ya daripada koneksi ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ke arah huruf-huruf namanya. Di sini teman-teman, orang ini sangat ingin bertemu dengan kamu, ingin menghidupkan kembali memori cinta di antara kalian dan ingin meminta maaf dengan kamu. Ada sesuatu yang tidak diselesaikan dengan cara yang baik ya, maka dia datang untuk membalikkan situasi agar kamu tidak terus-terusan membenci dirinya. Seseorang yang would like to leave behind a good impression. Seperti itu ya, ingin memberikan kamu kesan yang baik akan dirinya, begitu ya. Okey teman-teman, kita singkirkan yang ini, kita ambil bahagian depan ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf I, W, B, X, H, L, F, P, T, M, S, J, O, Z, U, E, N. Kelihatan teman-teman ya, M dan N ini ya. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa tanpa sebuah keharusan yang mendesak, keinginan akan kehilangan nilainya. Yang harus kita putuskan adalah apa yang harus dilakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. Dan hargailah seseorang saat kamu memilikinya, bukan di saat kamu akan kehilangannya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye. Take good care.